Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai kegiatan belajaran hari ini, marilah kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga dengan membaca doa tadi kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, sehingga bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ini dari kelas 8A ya. 8A. Tadi yang tidak masuk semua nih, Gil. Oh iya. Alhamdulillah. Oke, anak-anak. Hari ini ada yang tahu Ibu mau bahas apa? Ya, hari ini Ibu akan membahas macam-macam sujud. Ada yang tahu itu apa aja? Oke, yang pertama itu ada sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kita bahas satu-satu ya. Ada yang tahu apa itu sujud syukur? Nah, sujud syukur itu apa? Sujud syukur itu adalah sujud yang kita lakukan ketika kita mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa dari Allah, ataupun ketika kita terhindar dari mara bahaya. Nikmat yang luar biasa itu misalnya seperti sederhananya saja ketika kita mendapatkan juara 1 dari suatu perlombaan, kemudian ranking 1, atau kalau enggak kita dapat rezeki yang tak terduga dan tak tersangka-sangka, kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud syukur. Kemudian ketika kita terhindar dari mara bahaya misalnya seperti kita sedang naik motor, kemudian tidak sengaja dari arah belakang ada mobil yang mau menyerempet kita, tapi alhamdulillahnya kita masih bisa minggir dan kemudian masih diberi keselamatan oleh Allah. Maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud syukur karena kita bersyukur atas keselamatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, selanjutnya dasar hukum dari sujud syukur. Dasar hukum dari sujud syukur ini adalah sunnah, sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW dari Abu Bakar, sesungguhnya ketika datang suatu kabar yang menggembirakan atau kabar sukacita kepada Nabi Muhammad SAW, beliau langsung sujud bersyukur karena Allah Ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Nah, selanjutnya bagaimana sih Bu cara kita melaksanakan sujud syukur? Cara melaksanakannya cukup mudah. Kita tinggal menghadap kiblat, kemudian meniatkan dalam hati kita akan melaksanakan sujud syukur, kemudian bersujud. Dan doa yang kita lafazkan yaitu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bisa ditirukan anak-anak? 3 kali ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Setelah sujud kita duduk, kemudian kita akhiri dengan salam. Kemudian yang kedua adalah sujud syahwi. Sujud syahwi adalah sujud yang kita lakukan ketika kita ragu atau lupa dalam sholat. Dilaksanakan setelah selesai kita membaca tasyahud akhir dengan melaksanakan 2 kali sujud dan diakhiri dengan salam. Oke, dasar hukum dari sujud syahwi ini adalah sunnah, sebagaimana hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, apabila di antara kamu ragu dalam sholat apakah ia sudah melaksanakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah hilangkanlah keraguan itu, kemudian teruskanlah sholat dengan yang diyakininya. Maka
setelah itu laksanakanlah 2 kali sujud sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Nah Bu, apa saja sih penyebab kita melaksanakan sujud sahwi? Nah, penyebabnya itu misalnya kita lupa dalam melaksanakan salah satu rukun sholat. Rukun sholat itu ada ruku, sujud, sama i'tidal. Nah, kita lupa tuh salah satunya, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Kemudian ketika kita ragu dalam rakaat sholat, misalnya ketika kita sholat duhur, kita ragu tuh, tadi udah 3 rakaat apa udah 5 rakaat. Nah, jika muncul keraguan dalam hati kita, maka kita melaksanakan sujud sahwi. Kemudian ketika kita lupa dalam membaca doa qunut bagi yang biasa membaca, misalnya kita lupa membaca doa qunut saat sholat subuh, nah kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Kemudian ketika kita tidak melaksanakan tasyahud awal, nah mungkin karena kita lupa tuh bahwa itu udah rakaat 2 tapi kita belum tasyahud awal, nah kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Caranya bagaimana? Cara melaksanakan sujud sahwi, misalnya ketika kita dalam sholat timbul keraguan dalam sholat, kita setelah selesai membaca tasyahud akhir, kemudian kita bertakbir Allahu Akbar, kemudian sujud, kemudian membaca lafaz subhana ma la yanamu wa la yasu, subhana ma la yanamu wa la yasu. Ayo anak-anak ditirukan, subhana ma la yanamu wa la yasu 3 kali, subhana ma la yanamu wa la yasu, subhana ma la yanamu wa la yasu, subhana ma la yanamu wa la yasu. Nah, setelah sujud kita duduk lagi, Allahu Akbar, duduk, kemudian kita sujud lagi 1 kali dan membaca subhana ma la yanamu wa la yasu. Setelah sujud kita duduk sebentar, kemudian diakhiri dengan salam seperti biasa, seperti itu. Kemudian Bu, bagaimana kalau misalnya kita baru ingat setelah kita selesai sholat? Nah, caranya misal kita selesai sholat, kemudian kita baru ingat tuh, kayaknya aku kebanyakan rakaat deh. Nah, setelah sholat itu kita langsung melaksanakan 2 kali sujud sahwi itu. Caranya sama seperti tadi. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita kurang dalam melaksanakan sholat, misalnya kita sholat duhur, kemudian kita ngerasanya baru 3 rakaat, nah kita mendapatkan lagi 1 rakaat tersebut, kemudian setelah selesai membaca tahiyat akhir kita melaksanakan sujud sahwi. Caranya sama seperti itu. Sampai sini paham anak-anak? Ya, apakah ada yang ditanyakan mungkin atau masih bingung? Ya, alhamdulillah kalau paham. Kemudian yang terakhir itu adalah sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang kita lakukan ketika kita membaca ayat sajadah saat sholat maupun di luar sholat, seperti kita sedang membaca Al-Quran ataupun ketika kita sedang mendengarkan bacaan Al-Quran. Oke, dasar hukum dari sujud tilawah ini adalah sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Umar. Rasulullah pernah membaca Al-Quran di depan kami, kemudian saat beliau sampai pada ayat-ayat sajadah, beliau langsung melaksanakan sujud, maka kami mengikuti beliau dengan sujud bersama-sama. Hadis riwayat Tirmidzi. Seperti itu. Biasanya ketika kita membaca ayat sajadah di dalam Al-Quran, terdapat tanda-tandanya. Biasanya itu seperti kubah masjid di belakang ayat. Di Al-Quran itu ada, contohnya seperti ini. Nah, di Al-Quran itu terdapat 15 ayat sajadah. Nah, ketika kita membaca ayat sajadah, kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Nah, bagaimana cara melaksanakan sujud tilawah itu? Sujud tilawah itu ketika kita misalnya sedang membaca Al-Quran, kemudian kita sadar bahwa itu ada ayat sajadah, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Caranya, ketika selesai membaca ayat sajadah itu, kita berdiri dengan menyiapkan diri akan melaksanakan sujud tilawah tersebut. Kemudian takbir dan langsung sujud 1 kali dengan membaca sajadah wajhilladzii khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi qawlihi wa quwwatihi. Apa?
Ya, kita baca bareng-bareng. Sajada wajhiyalladzi khalaqahu wa sam'uhu wa basharuhu bi haulihi wa quwwatihi. Kembali lagi. Sajada wajhiyalladzi khalaqahu wa syaqqa sam'uhu wa basharuhu bi haulihi wa quwwatihi. Setelah itu duduk sebentar dan diakhiri dengan salam. Nah Bu, gimana kalau misalnya kita lagi sholat jamaah terus imamnya membaca ayat Al-Quran yang ada ayat sajadahnya. Nah, misalnya kita dihadapkan dengan keadaan seperti itu, maka jika imamnya setelah selesai ayat sajadah itu sujud, maka kita ikut sujud. Tapi kalau misalnya imamnya enggak sujud, berarti kita nggak usah sujud, karena kita harus tetap mengikuti imam. Seperti itu. Paham? Ya, baik. Kita ulang lagi ya. Ada 3 sujud. Yang pertama itu ada sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Oke, sujud syukur adalah ketika kita mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah atau terhindar dari mara bahaya. Kemudian yang kedua ada sujud syahwi, yaitu ketika kita lupa atau ragu dalam melaksanakan sholat. Dilaksanakan berapa kali sujudnya? Ya, 2 kali dan diakhiri dengan salam. Yang ketiga adalah sujud tilawah. Sujud yang dilaksanakan ketika kita membaca ayat sajadah. Bacaannya gimana kalau sujud syukur? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian sujud syahwi bacaannya subhana ma la yanamu wala yasmu. Kemudian yang ketiga, sujud tilawah itu bacaannya sajada wajhiyalladzi khalaqahu wa syaqqa sam'uhu wa basharuhu bi haulihi wa quwwatihi. Ya, pintar. Ya, oke, untuk tugas minggu depan ya anak-anak, tugas minggu depan itu menghafalkan lafaz di ketiga sujud tersebut. Singkat saja satu-satu. Besok akan Ibu uji satu persatu. Oke, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Banyak salah Ibu minta maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa untuk tanyakan saja ke Ibu. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat bagi kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.